Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiz yang dimuliakan Allah, pada pengurus Masjid Silaturahim ya, yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada subuh yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita, ditakdirkan berjumpa di masjid ini dalam rangka lawatan kami sebentar memenuhi undangan Masjid Istiqlal Jakarta untuk memberikan khutbah Jumat pada Jumat yang lalu, dan hari ini di Masjid Agung Sunda Kelapa. Alhamdulillah, dalam sela-sela ini Allah perjumpakan kita di sini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, apa yang akan kita angkat topik pada subuh yang berbahagia ini, sebagaimana tadi dibacakan, menjadi muslim yang proaktif. Saya akan mengetengahkan di sini adalah tadabbur beberapa ayat Al-Quran, kisah daripada ayat Al-Quran, yang dari sebalik kisah itu kita akan melihat ya, apa yang hikmah-hikmah pelajaran kehidupan yang Allah ceritakan ya, kepada kita, tetapi bukan melalui manusia, tapi Allah ceritakan melalui mungkin hewan, mungkin binatang. Kita banyak dapatkan cerita hewan, cerita binatang dalam Al-Quran. Apakah sia-sia cerita itu? Kita katakan bahwa tidak sia-sia ya. Semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran tidak ada kesia-siaan, tapi semua ada hikmah, ada pelajaran untuk diambil oleh yang membacanya, dan yang membacanya adalah manusia. Kita akan melihat pada surat An-Naml ya. Surat An-Naml mulai dari ayat ke-15 sampai seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Walaqad atayna Daud, dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan kepada Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana, dan keduanya berkata alhamdulillah yang telah memberikan kepada kami kebaikan, kebanyakan, telah melebihkan karunia kepada kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Allah berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah ayah daripada Nabi Sulaiman. Allah berikan kepada Nabi Daud, beliau adalah seorang raja, seorang nabi juga seorang raja. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, anak daripada Nabi Daud, diberikan kepadanya ya, kedua-duanya diberikan ilmu ya. Jadi raja, tapi lebih duluan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman jadi raja dan orang kaya, berkuasa penuh ya, sebelumnya diberikan oleh Allah ilmu ya. Wa waritha Sulaimanu Daud, kemudian Sulaiman telah mewarisi Daud ya, karena memang anaknya ya.
Nabi Sulaiman mewarisi ayahanda beliau Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat thair. Sulaiman berkata bahwa wahai manusia, kami telah diberi pengertian, pemahaman tentang mantiqat thair, tentang pembicaraan ataupun suara burung, ya. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan segala sesuatu. Nah, ini dia, ya. Wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman diberikan segala sesuatu. Ini yang mungkin tidak didapatkan oleh ayahanda beliau. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan di atas muka bumi yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum beliau dan sesudah beliau. Dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi Sulaiman, yang beliau meminta kepada Allah dan diberikan oleh Allah kemudian adalah segala kekuasaan, kekayaan, kemampuan yang sama sekali la yanbaghi li ahadin, yang tidak akan pernah ada diberikan kepada siapapun setelah beliau, ya. Ulimna mantiqat thair, bahkan sampai beliau bisa bicara dengan burung. Beliau paham untuk bicara dengan burung, ya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ya. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan kebaikan, kelebihan, karunia yang besar yang sangat nyata. Kita kalau mendapatkan seseorang diberikan segala sesuatu, memiliki kekuatan yang super power dalam hidupnya, maka cenderung manusia yang seperti ini itu akan berbuat kerusakan, berbuat aniaya, berbuat sesuka hati. Tetapi yang menjamin itu semua menjadi kebaikan, walaupun itu berada di tangan dia, apa yang menjamin kebaikan itu? Yang menjamin kebaikan itu adalah bahwa si hamba Allah yang diberikan kekuatan super power, kelebihan yang luar biasa ini, bahwa dia ternyata tunduk dan patuh di bawah perintah Allah, dan dia anggap itu syukur sebagai nikmat Allah. Ini yang kemudian menjadikan aman. Karena manusia yang diberikan kekuatan, kekuasaan, kekayaan ini cenderung berbuat kepada tend to corrupt, berbuat kerusakan, cenderung berbuat kerusakan. Tapi yang menjamin dia akan menjadi kebaikan adalah pada saat seperti kata Nabi Sulaiman, beliau mengakui ini adalah karunia daripada Allah. Nah, kalau seandainya kekuasaan, kekuatan, kekayaan, kemampuan luar biasa itu dimiliki seseorang, akhirnya dia akui itu daripada Allah, insya Allah kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang dia miliki itu insya Allah akan berbuah kepada kebaikan. Nah, baik, kita lihat bagaimana kejadian dengan Nabi Sulaiman dengan kekuatan, kekuasaan dan kemampuan beliau. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Maka dihimpun bagi Sulaiman itu tentara-tentaranya daripada golongan jin, manusia, burung, dan mereka semua berbaris rapi, kata Allah. Nah, Allah firmankan ini bentuk daripada expo, daripada kekuatan, kekuasaan daripada Nabi Sulaiman, ya. Dan dihimpun bagi Sulaiman itu tentara-tentara beliau ternyata dari apa? Dari golongan manusia, dari golongan jin, dan juga hewan, burung, dan mereka berbaris rapi. Berarti jumlah mereka yang sangat banyak sekali. Jumlah tentara Fir'aun, tentara daripada Nabi Sulaiman yang sangat banyak sekali. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtibannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maka sampailah hingga mereka sampai kepada wadin naml. Kepada wadin naml itu adalah lembah semut. Sampai ke sebuah lembah yang bernama Wadin Naml. Jadi tentara-tentara yang banyak daripada Nabi Sulaiman ini berangkat ke suatu tempat hingga singgah ataupun melewati sebuah lembah
yang dinamakan dengan Wadin Naml, yaitu lembah semut. Kira-kira kalau dibilang lembah semut itu ada berapa ekor semut di situ ya? Bayangkan saja berapa ekor semut, itu namanya saja lembah semut ya. Berapa ekor semutnya? Nggak sanggup dihitung ya. Apalagi semut tidak ada ekor, lebih sulit lagi kita hitung ya. Sampai kepada Wadin Naml ya. Qalat namlah, berkatalah seekor semut, kata Allah ya. Ya ayyuhan naml, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai Sulaiman dan tentara-tentaranya menginjak-injak kalian. Wa hum la yash'urun, sedang mereka tidak sadar. Nah, coba kita bayangkan kejadian ini ya. Nabi Sulaiman yang banyak, dengan tentara beliau yang banyak ya, berangkat ke suatu tempat melewati sebuah lembah, yang lembah itu dinamakan lembah semut. Maka jumlah semut kira-kira bayangkan berapa ekor semut itu ya. Lalu Allah ceritakan pada kita, qalat namlah, berkata seekor semut. Namlah itu adalah bentuk mufrad ya. Namlu itu bentuk jamaknya ya. Namlah berarti seekor semut. Wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian sedangkan mereka tidak sadar. Oh, jadi kalau begitu kira-kira semut pada masa Nabi Sulaiman itu segede apa? Yang kalau diinjak nggak ketahuan kalau itu terinjak, nggak disadari sama yang menginjak. Segede apa jadi semut? Berarti segede semut kan? Segede apa? Segede semut. Semut segede semut. Hari ini kalau kita injak semut terasa nggak? Kalau kita udah nginjak dia, nggak terasa. Berarti kalau begitu semut masa Nabi Sulaiman juga begitu, nggak segede tikus masa kita ya. Tetap juga, berarti kalau demikian boleh jadi memang ya, Nabi Sulaiman pada saat itu nggak tinggi-tinggi, nggak besar-besar, hampir sama, lebih kurang seperti kita saat ini ya. Nah, kita lihat sedikit ini bagaimana Allah paparkan di sini. Ini ada bahaya besar bagi masyarakat semut nih. Ada bahaya besar. Dengan datangnya tentara yang banyak, jumlah mereka, semut ada di sebuah lembah, mereka sangat banyak juga ya. Ada bahaya yang mengintai. Ada bahaya yang mengancam kehidupan mereka, eksistensi mereka. Berapa ekor semut yang sadar akan itu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Allah nggak cerita berapa ekor semut yang sadar akan bahaya itu. Tapi yang Allah ceritakan adalah ada seekor semut aja, yang dia itu mulai sadar, kemudian dia ngomong, bicara, ngajak. Ya ayyuhan naml, wahai semut-semut sekalian, ya, masuklah kalian ke dalam sarang kalian. Ini cuma seekor semut kata Allah, namlah, seekor semut aja. Bandingkan skala seekor semut dengan jumlah semut satu lembah. Kira-kira itu skalanya berapa persen itu? Ya udah seekor aja. Bukan 10%. Bukan 5%, seekor semut aja. Nah, yang seekor ini apakah ini raja semut? Apakah ini kepala tentara semut? Kalau boleh kita katakan mungkin semut ada rajanya, ada ratunya, ada tentaranya. Kira-kira yang ngomong ini siapa? Bagian intelnya semut atau apa? Allah nggak kasih tahu apa-apa itu. Allah nggak bilang kalau ini rajanya semut, kalau ini kepala tentaranya semut. Enggak. Allah nggak kasih tahu itu. Yang Allah kasih tahu sama kita, udah seekor semut. Entahkah dia punya jabatan,
entahkah dia juga tidak punya jabatan. Udah begitu. Pokoknya seekor semut. Jumlahnya berapa dibandingkan dengan semut yang nggak sadar, ya, dengan yang tidak ngomong, ya nggak usah dibandingkan lah, satu ekor aja ini. Ya. Dia ajak apa? Dia ajak untuk masuk ke dalam sarang-sarang kalian supaya kalian selamat daripada bahaya yang mengintai. Coba kita bandingkan saat ini. Ya. Kalau kita hidup di sebuah masyarakat, kita mendapatkan banyak hal yang tidak sesuai, banyak hal yang tidak cocok, banyak hal kemungkaran yang terjadi. Yang buat kemungkaran itu, kemudian juga yang mungkin sadar akan kemungkaran itu berapa orang? Banyak Ustadz yang tahu itu mungkar, banyak orang yang tahu bahwa itu tidak benar, itu tidak betul, banyak yang tahu. Sekarang yang mau mengajak, ya, beraksi berapa orang? Kalau semut tadi kita bandingkan, ya, semut itu tadi, ya, apalah daya suara semut yang kecil ini bagi semut-semut yang banyak satu lembah. Dan dia mungkin gak punya jabatan juga, bukan siapa-siapanya semut gitu, ya. Mungkin ketika dia mau bicara, dia bisa ngomong juga bahwa, ya, apalah arti suara saya ini, saya bukan siapa-siapa, gak didengar sama semut-semut yang lain. Yang lain lagi sibuk, mungkin ada yang lagi ngopi, ada yang lagi belanja, kemudian ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi main, macam-macam lah kerja semut tuh, ya. Ada yang lagi mabuk dia mungkin, ya. Macam-macam pekerjaan semut itu. Bahaya sedang mengintai, eksistensi mereka terancam. Yang beraksi berapa orang? Seekor aja yang beraksi itu. Saudaraku, hari ini kalau kita menyadari di masyarakat kita kadang seperti itu, ketika kita mau bertindak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan pikir-pikir dulu, ini posisi saya siapa? Sebelum saya ngomong, nggak akan didengar karena saya pendatang baru di sini, orang baru, bukan orang lama. Ya. Siapa saya? Kenapa? Saya ini bukan RT, bukan RW, bukan Pak Lurah. Siapa saya di sini? Saya tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa. Mereka nggak akan dengar saya. Jadi sebelum ngomong, sebelum mengajak, udah mikir itu dulu. Kira-kira mau mengajak setelah itu nggak? Atau pilih diam saja? Kalau begini kita berpikir, ya udah diam aja. Diam lebih baik. Kenapa? Ya saya bukan siapa-siapanya. Ya. Padahal kita sadar ada hal yang tidak benar, ada hal kemungkaran. Kita akan diam aja, memilih untuk diam. Karena apa? Nah, pembenaran tadi yang kita buat secara waham kita begitu. Tapi semut ini, saudaraku dimuliakan Allah, kok bisa dia, ya, dia sadar ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang mengancam, dia beraksi, dia action dia, nggak pilih diam, enggak. Kira-kira didengar semua semut? Wallahu a'lam. Allah nggak cerita kejadiannya seperti setelah itu apa. Makanya kita lihat setelah semut ini berseru, ayat selanjutnya Allah katakan fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut. Tersenyum dan tertawa mendengar suara semut. Jadi adakah hasil daripada semut ini? Apakah semut setelah diajak oleh seekor semut itu masuk dalam sarang semua? Mereka semua akhirnya menyelamatkan diri? Allah nggak cerita itu. Kalau bahasanya kamera itu nggak merekam kejadian setelah itu. Yang direkam oleh kamera ini adalah apa? Hanya seekor semut, jumlah semut yang banyak, ada seekor semut yang ngomong, direkod oleh Allah, suaranya itu apa? Masuklah ke dalam sarang, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, mereka tidak sadar. Udah, itu aja. Di sini kita belajar sedikit bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita, proaktif kita, masalah hasil nanti, ya, itu urusan Allah. Yang kita pertanyakan adalah
apa yang mampu sedikit kita buat hari ini saat ini untuk kejadian, untuk kondisi yang kita hadapi bersama. Jangan tanyakan bahwa siapa saya, berapa jumlah saya dengan dibandingkan orang-orang yang mereka tidak, wow jumlahnya jutaan Ustaz, ya, saya sendiri. Itu enggak jadi pembenaran untuk mengatakan bahwa saya untuk tidak berbuat apa-apa, enggak. Kalau bukan gara-gara semut ini, maka tidak ada cerita kisah semut dengan Nabi Sulaiman. Kalau bukan gara-gara seekor semut ini, kita nggak mendapatkan ada surat semut dalam Al-Quran. Kalau boleh kita bandingkan ya, kalau boleh, kekuatan kekuasaan semut dengan kekuatan kekuasaan Nabi Sulaiman, ada bandingannya enggak ya? Ada bandingan? Enggak ada bandingannya. Adakah surat Sulaiman dalam Al-Quran? Ada surat Nabi Ibrahim, surat Hud, surat Lut, itu kisah-kisah Ibrahim, kisah Lut, kisah Hud, ada surat Nuh. Tapi adakah surat Sulaiman? Tidak ada. Tapi kisah Nabi Sulaiman yang mengharu biru itu, kisah Nabi Sulaiman yang dahsyat dan besar dalam sejarah, itu ada dalam sebuah surat, justru namanya apa? Surat Namlu. Namlu itu adalah surat semut. Kisah heroik beliau, kisah luar biasa beliau dalam sejarah, itu ada dalam surat semut, makhluk yang paling kecil. Jadi bahasanya adalah nama Nabi Sulaiman itu diganti oleh siapa? Diganti oleh semut. Ya Allah, kisah Maharaja besar di dalam Al-Quran, ya, kisah beliau itu digantikan oleh, kalau boleh ya, kalau boleh kita kasih, kalau boleh kita bilang begitu ya, ini surat Namlu cocoknya adalah surat Nabi Sulaiman, tapi enggak ditaruh nama Nabi Sulaiman, ditaruh justru nama semut. Ini ditaruh nama semut di sini gara-gara banyak semut. Oh, gara-gara jumlah semut banyak pada saat itu, Ustaz. Gara-gara semut satu lembah. Ternyata bukan gara-gara semut satu lembah, tetapi gara-gara seekor semut yang ngomong. Yang dia paham kondisi, dia beraksi, dia proaktif dengan apa yang terjadi. Tanpa mempertanyakan ini itu, enggak. Ini kebaikan yang dia suruh, dia ajak. Dan Allah tidak menceritakan kejadian setelah itu, apa yang terjadi. Apa yang terjadi, apakah semutnya itu mau dengar atau enggak. Bukan itu. Bukan itu yang menjadi ukuran. Makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kita jangan mempertanyakan bahwa ini kalau saya bicara sekarang, kalau saya ngomong sekarang, mereka dengar enggak ya, patuh enggak ya. Udah ajak yang benar, ajak secara hikmah, ajak secara bijak, ajak secara baik, hasilnya pulangkan pada Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Sulaiman Allah ceritakan fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman pun tersenyum dan tertawa mendengar suara semut. Nah, gimana ya Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara semut? Nah, ini adalah merupakan mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yang kita ya, tidak tahu bagaimana Nabi Sulaiman bisa mendengarkan ini. Dan semut juga nggak sadar dan nggak tahu kalau suaranya yang kecil itu sampai ke telinga Nabi Sulaiman. Nah, kira-kira kalau Nabi Sulaiman sudah mendengar suara semut seperti itu akan melanjutkan ke Wadi Naml itu, ke lembah itu, dan akhirnya bisa menginjak semut, atau beliau memberhentikan tentaranya supaya menyelamatkan semut ini. Panglima tentara udah tahu apa yang terjadi di depan. Nabi Sulaiman ini sudah tahu bahwa di depan itu ada semut yang mulai mengajak kaumnya, dan beliau tersenyum dan senang tertawa mendengar suara semut itu. Kira-kira Nabi Sulaiman melanjutkan menginjak semut itu atau menyelamatkan semut kira-kira? Ya, secara logisnya Nabi Sulaiman karena udah tahu, ya pasti nggak akan menginjak lah. Pasti beliau akan ya bahkan menggantikan rute, mungkin ke rute yang lain.
Dan ini nggak terpikir sama semut, kalau Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suaranya. Dia fokus mengajak kaumnya, yang kaumnya mungkin nggak sadar diri gitu, yang kaumnya mungkin nggak mau patuh juga sama dia. Dapat nggak tujuan seekor semut ini kesampaian nggak? Kira-kira dia ingin menyelamatkan kaumnya. Kesampaian. Tapi dengan cara yang dipikir oleh semut atau dengan cara yang tidak dia pikir? Hasilnya, semut berpikir bahwa ketika dia ngomong begitu, semua ramai-ramai kawannya masuk ke dalam sarang kan? Dengan itu mereka selamat kan? Tapi ternyata selamatnya semut dengan cara apa? Dengan cara Nabi Sulaiman berhenti mendengarkan suara semut itu. Karena beliau mendengarkan suara semut, berhenti beliau, semut itu selamat. Hikmah besar dalam hidup kita, kita mengajak pada kebaikan, kita maunya mungkin seperti ini, itu menurut kita ya. Tapi kadang Allah memberikan hasilnya di luar daripada dugaan kita, hasilnya itu di luar daripada ekspektasi. Maka jangan banyak mengukur-ngukur kemampuan kita mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Apalah arti saya seorang manusia warga biasa, nggak ada kapasitas apa-apa di sini. Kemudian saya mungkin orang baru di sini ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban bagi kita semua. Kalau caranya benar, jalannya benar, maka lanjutkanlah saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nah, kemudian kita lanjut langsung, kita skip sedikit ayat setelahnya ya. Wa tafaqqada at-tayr faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman pun memeriksa burung-burung ya. Wa tafaqqada at-tayr, beliau periksa burung-burung, faqal, dan beliau berkata, Sulaiman berkata, kenapa aku enggak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, ataukah dia tidak hadir? Ya, inspeksi pasukan. Nabi Sulaiman memeriksa tentara beliau. Di antaranya adalah burung hudhud. Beliau enggak lihat adanya burung hudhud. Kemana hudhud? Kenapa dia tidak hadir? Ya. Lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau dia tidak hadir juga, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang pedih ya. Atau dia akan aku sembelih, kata Nabi Sulaiman, atau dia membawa alasan yang jelas kenapa dia tidak hadir. Ada diberikan opsi oleh Nabi Sulaiman, 3 opsinya. Kenapa burung hudhud tidak hadir? Kalau dia enggak punya alasan, maka akan diazab dengan azab pedih atau disembelih oleh Nabi Sulaiman ya. Ya, atau memang dia ada pilihan, yaitu kasih alasanmu yang jelas apa. Nah, jadi kalau kasih hukuman, terima juga, walaupun marah-marah, ingin memberi hukuman pada anak murid kita, kepada orang di bawah kita, berikan opsi alasan yang jelas dulu. Terima alasannya. Jangan gara-gara sudah marah, udah nggak mau dengar lagi alasan. Oh, tunggu dulu. Dengarkan alasan dulu. Dengarkan, kalau alasan yang bagus, benar, udah diterima ya. Hukuman tidak jadi ya. Famakatha ghaira ba'id faqala ahadtu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Maka tak lama kemudian, setelah Nabi Sulaiman mempertanyakan hudhud itu, yang dia tidak hadir, burung hudhud tidak hadir bersama dengan beliau ya. Tidak lama kemudian datanglah hudhud. Dia terbang, datang, faqal, dia berkata ya, ahadtu bima lam tuhid bih. Aku memiliki pengetahuan penuh yang jelas dan terang benderang ya. Tidak ada ragu ya. Yang engkau tidak mengetahuinya, wahai Sulaiman. Allahu akbar ya. Hudhud, seekor burung yang mau kena ancaman sama Nabi Sulaiman, datang dia, laporannya apa? Aku punya kabar, berita, pengetahuan
yang engkau tidak tahu wahai Sulaiman. Lancang enggak hudhud ini? Nabi Sulaiman kan punya kekuasaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Luar biasa beliau, kekuasaan beliau. Tapi ternyata ada yang Nabi Sulaiman tidak tahu. Burung tahu. Gimana itu? Ya. Padahal kan beliau Nabi. Kenapa ada yang beliau tidak tahu? Burung aja tahu, masa beliau tidak tahu? Manusia pengetahuannya itu serba terbatas. Nabi kalau dikasih tahu oleh Allah ya tahu, kalau enggak dikasih tahu sama Allah ya enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Aslinya Nabi Sulaiman ada informasi yang beliau tidak tahu, justru burung ini yang bawa kasih tahu informasi itu. Ya. Wajituka min Saba'in binaba'i yaqin. Aku baru saja datang dari negeri Saba dengan berita yang besar yang pasti meyakinkan. Naba itu dalam Al-Quran dikasih tahu untuk adalah sebuah berita besar, itu naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba'il azim, tentang sebuah berita yang besar. Hudhud ini datang kepada Nabi Sulaiman membawakan sebuah naba, berita besar. Ya, berita besar pada Nabi Sulaiman. Ya. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Aku mendapati seorang wanita naik tahta, memerintah dalam sebuah kerajaan, ya. Utiyat min kulli syai', dia memiliki segala sesuatu, ya. Wa laha 'arsyun 'azim, ya. Dan dia memiliki singgasana yang besar. Ya. Dia memiliki singgasana yang besar. Nah, ini berita daripada Hudhud. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kerajaan yang besar, negeri Saba, itu luput dari pengetahuan Nabi Sulaiman. Terbayangkan enggak? Kan Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa, kemampuan tentara yang luar biasa. Tapi ada sebuah kerajaan besar di negeri Saba yang diperintahkan oleh seorang ratu lagi, ya. Itu luput, nggak ketahuan sama Nabi Sulaiman. Kebayang nggak itu ya? Kita kadang berpikir begini, mereka punya kekuatan besar, punya pembiayaan besar, kemudian memiliki ini semua. Seakan-akan mereka udah begitu, udah apa namanya? Kita ini udah nggak ada apa-apanya. Mereka yang luar biasa udah. Padahal banyak sekali kekurangan di sana. Nabi Sulaiman, ya, kekuatan beliau diberikan oleh Allah. Kalau Allah nggak kasih tahu, ya beliau tidak tahu. Yang ngasih tahu kepada beliau siapa? Hudhud, seekor burung. Yang burung ini mau diancam untuk disembelih, diancam untuk diazab oleh Nabi Sulaiman. Ternyata dia yang bawa berita yang Nabi Sulaiman nggak tahu. Ya. Kemudian dikasih tahu lagi, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Allahu Akbar. Apa kata Hudhud? Aku mendapati bahwa ratu itu yang memerintah di negeri Saba itu enggak nyembah Allah. Ya. Tapi apa juga? Yasjuduna lisyams, mereka sujud menyembah matahari. Ya, rupanya penyembah planet-planet, matahari, bulan, bintang itu memang dari zaman dulu ada. Bukannya Allah, mereka enggak menyembah Allah, tapi menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ini laporan daripada Hudhud nih. Beritanya, dia kasih tahu pada Nabi Sulaiman bahwa ya, syaitan telah menghiasi perbuatan mereka, amalan mereka, sehingga mereka terhalang, ya, sehingga mereka terhalang daripada jalan kebenaran, fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, masalahnya luar biasa. Berita ini tentang kerajaan besar, ya, nggak ketahuan sama Nabi Sulaiman. Setelah itu lebih parah dan lebih menyedihkan lagi, bahwa ratu ini nggak beriman pada Allah, menyembah matahari. Berarti semua kerajaannya itu pekerjaannya sama. Itu lebih sadis lagi dan lebih sangat miris sekali. Ya, orang satu kerajaan besar nggak menyembah Allah, Nabi Sulaiman nggak tahu.
Udah dikasih tahu sama Hudhud itu ya. Ya, dikasih tahu sama Hudhud. Dikasih tahu sama Hudhud lagi apa? Bahwa syaitan itu telah menjadikan pekerjaan mereka itu terasa indah pada mereka. Sehingga mereka udah nggak mampu lagi mendapatkan petunjuk. Ya, nggak tahu lagi mencari jalan kebenaran. Biasanya kenapa orang jahat terus mau berbuat jahat, ya? Orang berbuat kemungkaran terus berbuat mungkar? Karena syaitan menjadikan seakan-akan pekerjaan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang prestisius, ya. Maka oleh karena itu dia terus merasa bahwa pekerjaan ini walaupun sebuah kejahatan, sebuah kemungkaran, terus dia lanjutkan. Kenapa? Ada prestise di situ, ada merasa bahwa gue-nya itu di situ, saya itu di situ, hebatnya saya di situ, kebanggaan dia di situ ada. Syaitan begitu tuh, menghiaskan, menjadikan indah seakan-akan pekerjaan seseorang padahal kemungkaran, kejahatan besar yang dia buat. Tapi kalau sudah sampai dia merasakan, seseorang merasakan bahwa itu adalah sesuatu bagi dia, itu sulit itu untuk berhenti. Dan merasakan bahwa sesuatu ini, inilah sayanya gitu. Ya, nauzubillah, ya. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Tidakkah mereka itu bersujud untuk Allah yang telah mengeluarkan yang tersembunyi di langit dan di bumi, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tiada Tuhan selainnya, dialah yang memiliki arasy yang agung, yang besar. Nah, Hudhud saja tahu siapa Allah, tapi satu kerajaan ini nggak tahu siapa Allah. Baik, ini konsep tauhidnya ya, konsep akidahnya ya. Yang mengganggu Hudhud ini terhadap yang menjadikan dia mencari berita itu, yang mengganggu dia. Ada orang yang nggak paham akidah yang benar, ada orang yang masih menyembah selain Allah. Ini yang kita pikirkan bersama adalah ini banyak orang-orang yang nggak kenal akan Allah, nggak paham akan Allah, masih di luar iman. Itu yang kita pikirkan bersama. Bukan justru orang yang udah beriman itu kita obok-obok akhirnya menjadi kufur gara-gara itu. Ini orang-orang sudah beriman kita bilang bahwa ini nggak benar. Banyak yang nggak benar. Padahal mereka sudah beriman itu. Gimana dengan orang yang nggak beriman tuh banyak itu? Kita ngapain? Burung aja tahu, dia terusik pikirannya itu, ya. Bahkan keluar dari barisan Nabi Sulaiman, ya, barisan tentara Nabi Sulaiman, gara-gara masalah akidah nih. Saya harus keluar daripada barisan sebentar. Nggak ikut apel pagi, padahal itu jadwalnya harus ikut apel pagi, sehingga dia diancam. Terusik dia. Kenapa? Ada orang yang nggak kenal Allah masih sujud kepada matahari. Nggak kenal akan Allah, iman, mereka nggak tahu akan iman. Ini ada sebagian orang yang terusik dia justru dengan orang yang sudah beriman nih. Gimana nih caranya nih? Akhirnya dengan macam-macam dia buat, orang yang sudah beriman jadi ragu-ragu kemudian, ya. Akhirnya ribut sesama orang-orang yang beriman. Astagfirullah. Fokuskanlah kepada itu tuh. Banyak orang yang jahil akan agama ini. Yuk sama-sama kita beraksi, sama-sama kita aktif ngajak orang yang belum kenal akan Allah supaya mereka kenal akan Allah. Nabi Sulaiman ketika dilaporkan sama Hudhud, yakin nggak dengan berita itu? Qala sananzur, ya. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kata Nabi Sulaiman, kami lihat apakah kamu ini benar beritamu atau enggak. Udah yakin Nabi Sulaiman dengan berita Hud enggak? Yakin? Enggak yakin beliau. Masih belum yakin juga. Kita mau lihat nih, ya. Kamu benar atau enggak? Allahu Akbar. Nabi Sulaiman masih belum yakin, masih mau verifikasi. Nah, lihat tuh, ya. Kalau emang kita nggak tahu pengetahuan apa-apa tentang sesuatu, kita nggak punya background tentang itu, dikasih tahu laporan tentang itu, udah verifikasi dulu. Kita verifikasi. Nabi Sulaiman nggak merasa bahwa diri beliau dihina oleh seekor burung dengan berita yang beliau, siapa saya, nggak tahu saya ya. Kemudian menutupi ketidaktahuannya dengan dengan memotong burung itu atau menyembelih burung itu, enggak. Ya udah, kalau emang itu
Nabi Sulaiman terima kalau beliau tidak tahu, cuma kita verifikasi dulu. Bapak Ibu sekalian, ya. Tahu kan cerita kisah Balqis kemudian? Cerita sejarah tentang Nabi Sulaiman dan Balqis. Itu gara-gara siapa ada kisah Nabi Sulaiman dan Balqis? Gara-gara siapa? Gara-gara hebatnya Nabi Sulaiman, kerajaan beliau sampai ke Sabak? Atau dimulai gara-gara seekor burung yang keluar daripada barisan? Saya keluar daripada jalur biasa. Kenapa? Ada masalah akidah, masalah tauhid, ya. Masalah akidah, ada orang yang masalah akidah maksudnya bukan memperbaiki akidah orang yang sudah ada, tapi apa juga? Itu tuh banyak orang yang enggak paham akan Allah, itu yang menjadi yang terusik saya. Dia keluar dari barisan, keluar dari mainstream dia. Keluar sana dia. Aturannya begini, enggak ikut aturan dia akhirnya. Apa? Ini masalahnya ini. Karena kita udah, kalau seandainya si burung ini bersama dengan Nabi Sulaiman terus, dia nggak tahu ada berita ini. Maka kisah Balqis kemudian, Balqis masuk Islam nggak? Beriman kepada Allah nggak? Nah, ceritanya itu langsung itu, baca terus langsung dalam surat Naml ini, baca sampai akhir. Dan nanti bagaimana trik Nabi Sulaiman mengislamkan Balqis, itu banyak sekali ceritanya, kisah luar biasa kalau kita belajar. Diplomasi Nabi Sulaiman, karena beliau seorang raja berhadapan dengan seorang ratu, gimana tuh diplomasinya untuk mengislamkan, menjadikan Balqis tunduk dan beriman kepada Allah. Gimana caranya? Kita kaji, kita analisa dari ulama-ulama tafsir kita dalam sejarah itu. Oh, luar biasa. Luar biasa pelajaran kita ambil dalam kehidupan kita hari ini. Bayangkan ratu ini akhirnya masuk Islam, ya. Kalau ratu masuk Islam, beriman kepada Allah, kira-kira rakyat yang dia perintahkan beriman nggak ya? Ya udah, tapi Allah nggak ada kasih tahu sama kita bahwa satu negeri itu masuk Islam. Allah kasih tahu aja ratu ini udah beriman dia. Ya udah, senegeri itu beriman. Gara-gara siapa? Seekor burung. Yang kalau seandainya burung itu menanyakan kapasitas saya siapa di depan Nabi Sulaiman, saya ini siapa? Saya ini ya udah aturan saya apel tiap pagi, udah itu nggak bisa keluar. Ya udahlah, nggak akan ada kisah besar yang heroik, yang haru biru disebutkan dalam Al-Quran. Tapi uniknya, besarnya jasa burung dalam kisah ini itu enggak menjadikan surah ini namanya surat Tair, surat burung. Kira-kira mana lebih besar jasa burung dengan jasa semut? Ya, coba bandingkan, mana lebih besar nih jasanya? Jasa burung lah. Tapi surat namanya surat semut. Kenapa ya Allah? Mana lebih hebat, Nabi Sulaiman, burung, semut? Udah Sulaiman lah. Ya Allah, kenapa bukan surat Sulaiman ya Allah? Pada ini klimaks kisah Nabi Sulaiman dalam surat ini. Allah mau zoom, kalau boleh kita katakan ya, ngezoom. Allah ngezoom kepada di depan mata kita bahwa aksi seekor semut itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat. Ya, tercatat itu. Kalau kisah Nabi Sulaiman, kita kan lebih banyak mengingat kisah Nabi Sulaiman kan? Itu yang banyak kita ingat. Tapi jasa semut ada kita ingat enggak? Teringat enggak selama ini kita jasa semut ini? Enggak pernah teringat. Tapi itu surat semut loh. Kita luput. Tuh lihat kenapa? Kita sering biasa lebih menilai yang besar-besar aja. Yang penting adalah kuantitas atau kualitas. Cara kita berpikir ini. Yang penting apa? Kalau kita banyak ya kita ingat tentang besarnya hebatnya Nabi Sulaiman, kemudian hebatnya burung ya. Mungkin besar kecil itu berarti menunjukkan kita lebih mudah ingat apa? Kuantitas. Tapi Allah ingatkan kita pada kualitas. Semut itu sendiri begitu mau ajak kaumnya untuk menyelamatkan kaumnya. Di zoom sama Allah, diperbesar semut itu. Udah diperbesar begitu surat-surat sampai surat semut, kita pun nggak sadar akan jasa semut begitu. Nggak sadar, nggak mau belajar dari semut. Ya Allah, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya.
kalaulah kita mungkin gak mampu untuk menjadi seorang manusia yang baik, udah jadi seekor semut aja lah. Kalaulah kita gak bisa menjadi seorang manusia yang beneran, jadi apa? Jadi semut aja. Jadi semut aja. Boleh juga. Itulah dia semut yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Makanya hari ini jangan banyak pertanyakan, ya. Itu nanti hasilnya apa? Kalau udah saya buat begini nanti orang mau dengar, mau ikut, mau ini, mau itu. Allah enggak pertanyakan itu sama kita, tapi aksi kita apa? Yang kita lakukan untuk sedikit melihat sesuatu yang kemungkaran ada di sekeliling kita mungkin. Yakinlah bahwa Allah akan mencatat semuanya. Maka hari ini setelah di akhir daripada ini kita syuruk jam berapa? Jam 6 ya? Ya, terbit matahari sampai jam 6 ya, baik. Nah, hari ini yakin enggak setelah dengar kisah ini, yakin enggak bahwa semua perkataan kita atau mungkin juga kelakuan kita yang dalam mengajak pada kebaikan itu pasti dicatat oleh Allah, yakin enggak? Walaupun kita nggak lihat hasil, yakin nggak? Kalau boleh kita mengandai-andai ya, kalau boleh mengandai-andai, mungkin saja ya. Kalau Al-Quran mungkin masih turun, ya, dengan sedikit kebaikan yang kita buat, boleh jadi akan ada surat atas nama kita, tapi surat udah nggak ada turun lagi. Ya. Quran nggak turun lagi. Terus kecil gitu aja kerjaan itu dicatat sama Allah, dijadikan nama sebuah judul besar. Ya, sebuah judul besar. Ya, jadi begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa membuat hidup ini tambah luas gitu, mendengar ceramah dari Ustaz. Yang jadi masalah hidup di zaman materialisme ini, Ustaz, kita selalu ingin melihat hasil dan menghadapi zaman materialisme ini. Cerita Hudhud, cerita semut, cerita Sulaiman itu hanya menjadi sejarah saja, jarang orang menjadikan itu pola hidup kita. Ini bagaimana supaya keluarga kita mengerti dengan kisah-kisah ini? Apakah bisa kisah Hudhud ini kita langsung tunjukkan? Ya, kalau ikutin aturan terus ya udah bakal ketemu atau sabar. Ikutilah betul. Terus sekali-sekali mengecek dalam hal biasa. Terima kasih. Ustadz Ihsan Thalib ya, beliau coba-coba saya nampaknya nih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, betul apa yang beliau sampaikan tadi. Beliau hanya komentar saja, bukan pertanyaan sebenarnya, ya, bahwa kita sekarang kan zaman materialis. Arti zaman materialis itu, kalau boleh saya terjemahkan lagi, saya bahasakan lagi adalah itu kita hidup dengan sebab akibat yang terus menerus. Kita selalu kalau ada sebab begini dan akibatnya apa? Kalau aksi saya begini hasilnya apa? Terus begitu. Jadi akhir-akhirnya kalau nggak ada hasilnya jelas, udah saya nggak mau kerja. Betul gitu ya? Bahkan kalau bisa tunjukkan berapa gajiku, baru aku akan kerja. Ya kan? Itu zaman materialis. Bukan apa yang boleh saya bantu, apa yang boleh saya berikan, hasilnya ya kalau bapak pun nggak kasih, Allah pun tahu kok. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, berbuatlah, maka Allah akan melihat, dan rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Nah, jadi dimensi iman dalam hal ini raib. Dimensi iman kita ketika kita sudah mulai berpikir sebab akibat secara dekat begitu, secara terus menerus seperti itu, ya, maka kita akan lebih mempertanyakan kepada hasil, bukan action kita apa. Padahal hasil itu boleh Allah berikan kepada kita
Dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, bahkan dengan cara yang lebih luar biasa lagi. Ataupun mungkin nggak langsung sekarang, nggak masalah. Ini sering orang yang mengajak pada perbaikan, kepada perubahan yang baik, mereka putus asa gara-gara nggak melihat langsung hasil di depan mata. Memangnya kalau seandainya Allah berikan hasil itu pada anak kita, itu bukan hasil usaha kita. Allah berikan mungkin pada cucu kita, apakah itu bukan usaha kita? Nggak masalah. Mungkin hari ini kita berusaha, hari ini kita berbuat, hasilnya ada pada cucu kita. Yuk buat planning, nggak ada masalah. Buat planning sekarang, yang insya Allah mudah-mudahan cucu kita nggak merasakan seperti ini. Udah nggak masalah. Nggak masalah kalau saya 2 generasi 50 tahun yang akan datang, ya mereka akan jangan sampai terasa seperti ini lagi. Oh gitu, nggak ada masalah hasilnya nanti. Toh Allah akan mencatat kok, Allah akan merekod semuanya usaha kita, hasilnya diberikan nanti. Jadi effort kita untuk bekerja jadi besar, ya, jadi kuat. Kenapa? Nggak masalah, hasil tercatat nantinya. Nggak mesti harus saya lihat sekarang kok. Saya nggak menilai sesuatu dengan hasil langsung sekarang. Yang penting apa? Usaha saya apa? Betul, ini bagian daripada pikiran materialistik kita, ya, ketika kita lebih mempertanyakan hasil langsung padahal usaha belum ada apa-apa lagi. Ya, ibaratkan orang ekonomi kan, orang buat usaha. Ini Pak, ada usaha baru, bisnis baru, ini begini, maka hasilnya akan sekian. Jadi orang mau berinvestasi pada usaha baru gara-gara apa? Hasil perkiraan hasil yang besar. Udah kita begitu juga. Nggak bisa dalam perubahan umat mengajak pada kebaikan, nggak begitu, ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai tempat Nabi Sulaiman. Kalau memang Al-Quran biasanya tidak spesifik menyebutkan mengenai tempat kisah dari orang-orang terdahulu. Walaupun mungkin ada beberapa yang disebutkan, misalkan Bilqis sendiri disebutkan di Sabah, ya, atau misalkan Ashabul Kahfi disebutkan Ar-Raqim, walaupun mungkin maknanya ada cukup banyak tentang Ar-Raqim tersebut. Kalau kisah atau tempat Nabi Sulaiman ini sendiri mungkin di kisah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lanjutkan di kisah Nabi Sulaiman sendiri kan ada cerita tentang membuat patung, dan sebenarnya tidak hanya patung tapi ada juga bentuk yang lain, misalnya disebutkan. Nah ini kan menjadi sebuah semacam sesuatu yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi Sulaiman dengan bantuan para jin itu dia membentuk patung untuk tujuan hiasan dan ornamen untuk sebuah keindahan seperti itu. Nah sedangkan di sisi yang lain ada beberapa mungkin Ikhwan yang menganggap bahwa jangankan patung saja itu sesuatu yang dilarang seperti itu. Nah, menurut hal tersebut seperti apa untuk mungkin sekitar pencerahan buat kita semua. Syukur warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama itu tentang masalah tempat kejadian daripada kisah Nabi Sulaiman ini, ya. Itu Nabi Sulaiman ada di negeri mana Ustaz, ya? Dan Sabah itu ada di mana Ustaz, ya. Ini bagus kita belajar tentang masalah metode Allah menceritakan sebuah kisah, ya. Kebanyakan faktor materi daripada kisah itu raib atau tidak dijelaskan. Tempat kan itu di mana? Kalau kita pertama sekali dengar cerita itu kisahnya di mana Ustaz? Malin Kundang, ya. Ya, Malin Kundang itu dari mana gitu. Akhirnya kita ribut masalah dari mananya Malin Kundang, tapi hikmah di belakang Malin Kundang itu apa? Lupa kita akhirnya kan.
ributin tentang masalah asalnya dari mana. Ada bilang asal dari Kundang, dari Aceh, ada yang bilang asalnya dari Padang. Semua mengatakan ini dari kami mereka itu ya. Dia itu macam-macam ceritanya. Kadang itu enggak disebutkan faktor tempat itu ya. Fokus Allah sebutkan pada apa yang terjadi, apa hikmah yang kita ambil. Tapi ada juga kadang yang diceritakan bahkan sedetail mungkin tentang sesuatu kalau seandainya itu ada pelajaran penting di situ. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, beginilah Allah menceritakan kisah dalam Al-Quran. Ya. Kadang di skip masalah yang mungkin itu tidak menjadi langsung pembelajaran bagi kita, hanya di zoom saja, ya, pada apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah yang kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Jadi kalau begitu faktor tempat tidak penting, Ustaz. Itu kembalikan kepada ilmu, kembalikan kepada kita. Kalau kita mau cari tempat bagus. Justru dengan demikian, adanya kisah Al-Quran seperti ini menjadi kita ingin, oh di mana tempatnya? Kalau benar kisah ini tempatnya di mana ya? Katanya Ratu Balqis begini, oh gambarannya seperti itu. Ada bahkan istana Nabi Sulaiman itu terbuat dari kaca gitu ya, yang sangat bening sekali, transparan sehingga dipikir seperti air. Nah, Allah nggak kasih tahu di mana tempatnya. Itu menjadikan pengetahuan kita ingin tahu bahwa di mana tempatnya. Mungkin nggak saya cari sekarang ya? Silakan cari. Dengan demikian memicu munculnya sains, ilmu pengetahuan kita selanjutnya itu serahkan kepada kita gitu. Udah cari aja ya. Jadinya kita pun ada pekerjaan kan ya. Kalau seandainya dibilang bahwa Nabi Sulaiman itu ada di daerah Cibubur, gimana? Ya udah selesai urusannya. Nah, sekarang mungkin saja ada di Cibubur ini. Siapa tahu? Ya udah cari tahu gitu. Ya, biar kita ada pekerjaan, ilmu sains terus berkembang kita. Nah, diserahkan oleh, maka Allah hanya ngezoom saja, kasih tahu kepada kita hal-hal yang memang langsung bisa kita kerjakan, aplikasikan jadi hikmah dalam kehidupan. Adapun sekarang tentang kisah Nabi Sulaiman ada membuat patung lain itu gimana nantinya masalah hukumnya Ustadz ya? Ya kita tahu masalah gambar, masalah buat gambar 3 dimensi, 4 dimensi itu adalah banyak khilaf pendapat para ulama dalam ranah fikih. Kita katakan banyak beda pendapat ulama di situ. Masalah hukumnya itu masalah fikih. Karena topik kita bukan masalah fikih, maka kita skip aja. Ya. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari anak muda sekarang kan banyak juga yang aktif, tapi di sisi lain juga ada yang enggak kayak pasif gitu, yang masih introvert, yang kayak kalau di depan ada orang lain ini masih takut gitu untuk berbicara, untuk mengajak orang lain. Untuk orang-orang yang seperti itu, cara mengaplikasikan untuk mengajak orang ke kebaikan itu gimana ya? Mungkin kayak Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaan dari siswa kita ya. Banyak anak muda kan merasa ya nggak percaya diri untuk mengajak kepada kebaikan, masih takut ya, lebih pasif sifatnya ya. Di antara psikologi anak muda memang kondisi dia kan masih tidak pasti. Dia juga sedang memilih-milih antara iya dan enggak ya. Nah, jadi sehingga supaya dia bisa aktif itu gimana Ustaz? Supaya dia aktif, nggak bersifat pasif dan lebih banyak ya merasa khawatir, takut sana sini. Nah, pertama adalah ilmu. Ketahuilah bahwa apa yang engkau ajak, apa yang engkau akan buat itu benar. Kalau kita nggak tahu pasti atau sok tahu gitu ya, itu menjadikan pukulan bagi kita juga. Tapi kalau udah tahu ini pasti benar, pasti ini adalah disuruh, seperti Hudhud tadi, bahwa dia pergi itu mencari, membawa berita itu, walaupun keluar dari barisan tentara Nabi Sulaiman, udah tahu pasti dia itu bahwa ini adalah kebenaran dan kebaikan yang dia bawa. Pasti Nabi Sulaiman nanti akan respect, akan ikut gitu apa yang dia bawakan. Udah nggak ada masalah. Kamu harus tahu dulu bahwa pekerjaanmu itu benar adanya dan ini adalah kebaikan dan caranya benar. Udah. Kalau kebenaran itu kamu tahu, selanjutnya adalah jangan takut. Jangan takut. Kadang kita udah tahu tuh
tapi masih ada khawatir, ada gimana gitu ya, bicara mata efeknya seperti apa nanti gini-gini, banyak pertimbangan ya. Kalau seandainya ya benar, caramu juga betul ya, maka selanjutnya nggak usah takut. Apalagi dibayang-bayangkan bahwa hasilnya akan begini begitu ya, nggak usah mikir hasil, yang penting saya usaha saja. Allah catat usaha saya nggak memikirkan catatan terhadap hasil daripada karya saya ini apa nanti. Udah, saya berkarya yang terbaik, hasilnya saya pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Effort saya sebaik mungkin, yang the best gitu. Ya udah, selanjutnya itu berpulang kepada Allah. Allah pasti akan mencatat kalau usaha saya itu betulnya. Karena sekarang juga perlu kepada catatan sedikit. Ada orang kalian kadang ya niatnya baik, mengajak kepada kebaikan, caranya nggak benar, dianggap bahwa benar juga. Yang penting kan niat saya baik. Nggak betul itu. Kalau memang niatmu baik, caramu juga harus baik. Kalau caramu salah ya salah, walaupun niatmu baik. Tapi kan maksud saya baik, Ustaz. Tapi caramu salah, ya salah. Ada kadang mental hari ini, maaf cakap, sebagian orang bahwa menganggap kalau memang niat dia baik, ya maksud dia baik, walaupun cara-cara kurang baik, oke lah, bisa ditolerir. Yang nggak bisa, caranya juga harus baik, harus benar. Ya. Sekian ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan diberikan kita dipakai oleh Allah. Kita minta dipakai oleh Allah untuk orang-orang mengajak kepada kebaikan, dan bersedihlah kita kalau seandainya kita diparkir oleh Allah, enggak dipakai untuk jalan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya mudah-mudahan kami kembali ke Aceh dengan selamat hari Sabtu ini insyaallah taala, besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.